Tuntutan 11 tahun dan denda 2 miliar itu gimana sebagai praktisi hukum menanggapi hal tersebut, Bang? Iya, yang pasti kami ya praktisi hukum juga kaget. Kaget artinya itu tidak main-main, tuntutan 11 tahun dan denda 2 miliar itu bukan tuntutan yang ringan ya. Itu tuntutan yang buat saya luar biasa. Karena ya saya dan Tony ini kan sering mengikuti proses peradilan. Artinya aja kita mendampingi kasus-kasus seperti kayak pembunuhan dan lain sebagainya itu nggak ada tuntutannya sampai setinggi itu gitu. Nah, makanya ya ini agak bingung juga kalau dituntutnya sudah tinggi gitu, kira-kira mau berapa diputusnya nanti, ya kan? Karena dan atas dasar apa tuntutan setinggi itu? Kira-kira predikat crime yang mana ya yang bisa dijadikan acuan gitu loh. Karena kan kita sama-sama tahu kalau namanya pemerasan itu nggak ada sampai 11 tahun. Ya, makanya itu yang bikin kami kaget tuh berarti tuntutannya itu dasarnya apa? Dari mana gitu. Artinya maksudnya nggak masuk akal ya Bang tuntutan jaksa 11 tahun ini kepada Nikita gitu? Ya fantastis sih, fantastis artinya kan harusnya kita lihat dulu nih predikat crime-nya apa, pemerasannya itu kan ada ancaman hukumannya berapa maksimal, berapa minimal, lalu apakah bisa dikaitkan dengan undang-undang yang lain gitu loh, pasal-pasal yang lain. Nah itu sih makanya ya saya kemarin dengarnya juga kaget aja. Bang, apakah maksudnya jaksa menuntut ini apakah ada sangkut pautnya dengan Nikita yang selalu meledek jaksa kah? Maksudnya sampai divonis 11? Karena ada ini juga, Bang, dia di dalam persidangan jaksa mengatakan bahwa dia tidak bersikap sopan, ya. Terus juga pemerasannya bukti-buktinya kuat dan ada pasal TPPU-nya juga. Itu gimana, Bang? Nah iya, jadi maksud saya pasal TPPU itu kan harus diikuti dengan pasal awalnya gitu loh ya, harus ada awalnya, nggak bisa ujuk-ujuk TPPU. Nah namun demikian tadi yang ditanyakan apakah berpengaruh dengan perilaku ya yang dianggap mungkin tidak sopan atau tidak kooperatif pada saat jalannya persidangan, itu sih saya rasa dan seharusnya pihak jaksa itu tidak memasukkan itu sebagai pertimbangan, karena itu lebih kepada kan ya memang itu namanya jalan satu persidangan, apa saja bisa terjadi, kemungkinan yang hal-hal yang tidak enak atau hal seperti yang mungkin kita lihat itu bisa saja terjadi. Sehingga saya harap ya 11 tahun tuntutan dan 2 miliar denda itu harus lahir dari betul-betul pasal-pasal dan ancamannya dan dapat dibuktikannya. Jadi bukan berdasarkan karena jaksanya baper, marah, kecewa, tersinggung jadi ikut juga dimasukkan pasal gregetnya gitu. Saya harap sih, saya rasa jangan sampai seperti itu gitu. Tapi kalau sebagai orang hukum tuh kalau pemerasan dan TPPU itu emang harusnya tuh ancaman hukumannya berapa sih, Bang? Maksimal dan minimalnya, Bang? Terima kasih. Untuk ancamannya sih memang bisa di angka belasan sampai, saya cuma melihat dari persidangan prosesnya itu 11 tahun, subsidiar 2 miliar atau penggantinya 6 bulan. Dugaan kami ini akan putus 9. Apabila nanti di bawah 9 tahun mungkin jaksa akan banding. Dan kalau dilihat mekanismenya, kalau di bawah 9 apakah jaksa banding apa tidak, kita lihat nanti. Bang, ini kan juga Nikita pas dituntut 11 tahun juga meminta harta dua jaksa yang itu dia minta diusut gitu, diperiksa gitu Bang. Karena ada unsur melaporkan ke LHKPN gitu. Ya itu tentunya ada tugas pengawasnya. Kan di kejaksaan itu ada pengawas ya, ada jamwas. Tentunya itu bukan kewenangan dari pihaknya Nikita untuk mengajukan laporan ini itu, tapi lebih kepada kalau memang itu
diduga atau dicurigai bisa bisa dengan bukti-bukti itu tentunya ada internal dari pihak kejaksaan itu sendiri. Berarti maksudnya nih kita curiga kan kalau dua jaksa yang menuntut dia ini kan ada suap gitu bang, maksudnya sampai 11 tahun gitu. Ya itu kita susah bicara soal itu ya. Saya juga agak itu kan bisa dikatakan sesuatu yang bisa nggak dibuktikan gitu loh. Apa ada enggak buktinya? Jadi saya sebagai orang hukum tuh sangat apa ya tidak baiklah kalau menanggapi ya atau berkomentar soal itu. Tapi kalau secara hukum sendiri yang memberati dan mengurangi hukuman seorang terdakwa di dalam pengadilan itu apa sih bang? Mungkin bang? Oke, sebenarnya ya kejaksaan melihat di mana nih kita seorang ibu tulang punggung keluarga apabila sampai dituntut 11 tahun seperti itu, bagaimana sikapnya pemerintah lewat anak-anaknya, siapa yang mau nafkahin, seperti itu. Jadi menurut kami sebagai pakar hukum terlalu sadis tuntutan 11 tahun. Kita garis bawain berbelit-belit, apa yang dibelit-belitkan? Kan yang dicarikan kebenaran materialnya untuk dihukum. Apa yang dibelit-belitkan? Apakah ribet apa kesana menggiring opini? Tidak ada. Gitu menurut kami. Oke, berarti bukan karena kan poin yang di ini kan selalu karena tingkah laku Nikita, berarti bukan itu ya bang? DPO itu. Saya rasa itu tidak tepat ya kalau sampai itu dijadikan ya alasan untuk memberatkan Nikita, itu saya rasa tidak tepat karena tentunya pihak kejaksaan juga bekerja secara profesional itu berdasarkan pasal-pasal yang disangkakan, berdasarkan alat-alat bukti yang dapat dibuktikan. Jadi nggak ada itu istilah pasal greget yang gue nggak suka nih sama Nikita, udah masukin aja deh, beratin aja gitu. Saya rasa ya nggak seperti itulah. Bang, bagaimana bang menanggapi ini? Kan laporan awal ternyata kan RG dengan suami itu diduga dikata-katain lah bang ya, tapi tiba-tiba dikenakan dakwaan pemerasan. Itu gimana tuh bang kalau menurut abang? Jujur saya dari awal memang melihat kasus ini, saya sebagai orang hukum ya agak bingung. Cuma saya coba berpositif thinking bahwa mungkin saja pihak kejaksaan itu setelah menganalisa, menggali, mungkin juga dengan adanya gelar-gelar perkara, pihak kejaksaan bisa melihat, menemukan oh ini lebih tepat, lebih cocoknya bukan pasal yang ini tapi yang ini. Ya tentunya semua harus berdasarkan bukti dan fakta-fakta dalam persidangan gitu loh. Ya saya yakin juga pihak kejaksaan juga berhati-hatilah, tidak gegabah, tidak semena-mena atau tidak apa istilahnya menggunakan ego atau perasaannya dalam menuntut mengambil satu kebijakan terhadap kasus ini. Bang, biasanya berapa persen bang kemungkinan tuntutan itu berpengaruh dengan vonis? Yang seperti tadi dikatakan kawan nih, biasanya itu kan nggak sangat jarang sekali dituntut misalnya 11 tahun terus diketok palu vonis 11 tahun tuh rasanya sih hampir jarang ya saudara. Jarang. Biasanya ada alasan-alasan di fakta-fakta persidangan ya, mungkin seperti kayak pertimbangan majelis hakim, ini kita masih mempunyai anak-anak kecil yang harus dinafkahi apa segala, dan banyak pertimbangan itu juga. Berarti menurut Bang Sunan Kalijaga nih 11 tahun terlalu berat untuk Nikita? Sangat berat. Nggak usah untuk Nikita yang perempuan seorang ibu ya, mungkin untuk koruptor aja kayak begitu ya berat ya. Berat. Adil atau enggak bang buat Nikita bang, kalau menurut abang sendiri? Saya belum bisa bicara adil atau tidak adil karena belum ada putusan hukum yang tetap. Ya, itu kan baru tuntutan masih dalam proses lagi, masih bisa nanti berdasarkan ya kita nggak tahu di persidangan minggu depan ada bukti tambahan, bukti baru atau ada temuan apa, kan kita nggak tahu. Bang, ini kan kita mau menjelang pledoi ya, maksudnya dia masih tetap optimis meskipun udah 11 tahun, optimis tetap bebas gitu bang, Nikita gitu. Kalau bicara optimis ya memang harus selalu tetap optimis ya, karena ya
perjalanan ini yang segini panjang ini kan juga pasti saya yakin pihak majelis hakim juga harus ya melihat, memilah dan betul-betul sebelum mengambil keputusan tuh mempunyai satu keyakinan yang tetap, yang pasti gitu loh, bulat, sepakat, tidak menzolimi pihak siapapun, baik pihaknya kita maupun pihaknya RG. Karena itulah tugas dari majelis hakim, kepanjangan tangan Tuhan, istilah kalau orang suka bilang ya. Jadi dia betul-betul harus bisa mengakomodir suatu kasus itu berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti ya, dan juga menggunakan hati nurani yang sehingga tidak menyebabkan baik itu korban maupun terdakwanya merasa dizolimi. Bang, dengan tuntutan kita 11 tahun, Abang sebagai kuasa hukum Dr. Oki merasa ini nggak sih terancam juga nggak sih Dr. Oki? Artinya kan nanti merembetnya, atau mungkin kalau misalkan ini kita diputus bersalah kan pasti dikejar terus Dr. Oki. Kayaknya pihak RG masih ngejar terus ini dokter sama Dr. Oki. Gini, kalau ini kan namanya persidangan kan jelas ya, siapa yang disidangkan, siapa yang jadi terdakwanya kan sudah jelas, ada Nikita Mirzani sama Mail gitu ya. Kalau memang dari awal itu ada ya ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur bahkan mungkin mengarah ke Dr. Oki, ya seharusnya kan dari awal dari pihak penyelidikan maupun penyidikan itu sudah mateng lah istilahnya untuk dibawa ke persidangan. Tapi kan ya itu tadi saya bilang pihak kepolisian juga masih bersikap profesional karena mereka betul-betul menganalisa, memilah, melihat alat bukti mana yang bisa dapat dijadikan tersangka, mana yang tidak bisa atau yang tidak sama sekali ada istilahnya unsur-unsur pidananya. Begitu juga di pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan juga sampai menetapkan untuk melayangkan tuntutannya tentunya juga berdasarkan analisa yang panjang, yang tidak asal-asalan gitu. Karena saya yakin di bawah Pak Jaksa Agung ini kejaksaan nggak bisa itu yang namanya main-main aneh-aneh atau mohon maaf dalam tanda kutip kalau memang ada fakta-fakta yang ditemukan ya memang mengarah misalnya ke unsur pemerasan atau ke TPPU-nya ya maka 11 tahun itu ya berarti cenderung lebih berat ke TPPU-nya gitu. Bang, tapi udah menutup kemungkinan Dr. Oki kan sebagai saksi bisa juga kan saatnya bisa naik tersangka apabila sini kita terbukti nih artinya melakukan. Enggak, kata siapa seperti itu? Enggak, karena kalau sudah masuk di ranah pengadilan ya dua orang tersangka dan yang sekarang saat ini jadi terdakwa itulah yang memang ternyata ditemukan peran-perannya berserta dengan alat buktinya, dugaan pelanggarannya gitu. Nah, sekarang nggak bisa dong kalau ini kan bukan sesuatu bukan sindikat seperti yang selalu disuara-suarakan oleh pihak kuasa hukumnya RG ini sindikat tuh yang bagaimana gitu loh, kecuali memang dapat dibuktikan adanya sindikat. Nah itu mungkin tidak menutup kemungkinan klien saya Dr. Oki juga kebawa, tapi kalau sindikat ya ini kan nggak ada kaitannya dan di awal juga saya sangat yakin dengan penyidik di Polda Metro Jaya itu pasti sangat-sangat hati-hati dan teliti untuk menetapkan siapa yang jadi tersangka, siapa yang jadi saksi gitu. Jadi saya rasa ya nggak ada pengaruhnya sih. Bang, tapi abang melihat benar ada unsur RPPU itu bang? RPPU-nya ada loh unsur itu? Unsur apa? TPPU-nya? Iya, tentunya kan itu dapat dicermati oleh pihak kejaksaan. Selain bukti-bukti yang sudah ada di pihak kepolisian kemarin dilimpah, lalu juga dari fakta-fakta persidangan lebih dominan mana gitu loh. Soalnya kalau kasus pemerasan tuh nggak ada yang setinggi itu ya Pak Tony ya. Kasus pemerasan, murni pemerasan tuh nggak ada yang sampai belasan seperti itu. Banyak kok pemerasan tuh hari-hari sering terjadi. Paling berapa vonisnya? Yang paling berat yang sering di peradilan Bisa 5 tahun. pemerasan. Iya, pemerasan.
itu paling berat. Berat. Kalau paling ringannya? Paling ringan bisa 1 tahun atau percobaan. Nah, itu percobaan. Bang, boleh dibilang ngalang-ngalain koruptor juga bang artinya tuntutannya. Ya itu yang sama-sama disayangkan lah ya. Kadang kan kalau urusan terkait dengan koruptor itu yang sudah memang kalau koruptor itu kan satu kejahatan yang memang kenapa kejahatan lex spesialis, karena dia memang akibat dari perbuatan itu merugikan banyak orang masyarakat. Nah, sementara apa yang mungkin dituduhkan kepada Nikita ini kan hanya tidak berdampak kepada masyarakat yang rugi. Bang, bener gak bang kalau TPPU itu hanya kalau berkaitan dengan uang negara atau merugikan negara bang? Kalau TPPU bang? Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi TPP itu apa sih? Tindak pidana pencucian uang yang dihasilkan dari kejahatan. Nah, ini kan dugaannya kejahatan adalah dari hasil pemerasan. Nah, dari hasil pemerasannya itu, makanya kalau pemerasannya terbukti, maka uang dari hasil pemerasannya itu dikemanakan. Nah, kalau hasil dari pemerasannya itu misalnya dialirkan kemana, dibelanjakan sesuatu, ya itulah yang bisa dikatakan undang-undang TPPU-nya. Bayar cicilan rumah bisa dikatakan TPPU juga bang? Ya, ini bang. Itu tadi saya bilang kalau memang dari awalnya pemerasannya terbukti, ya berdasarkan alat bukti, saksi dan keterangan lain-lain itu dapat dibuktikan pemerasannya, maka uang hasil pemerasannya itu ketika dibelikan mobil, dibelikan sesuatu, ya itu bisa dikenakan TPPU. Bang, dengan tuntutan 11 tahun masih ada peluang untuk bebas dari seorang ini. Saya dari awal sudah menyatakan kepada siapapun yang bertanya sama saya, kalau Nikita saat ini untuk bicara vonis bebas tidak mungkin. Ya, itu saya sudah katakan dan saya punya keyakinan itu dari awal untuk vonis bebas tidak mungkin. Namun demikian saya sangat tidak nyangka juga kalau tuntutannya aja segitu tinggi gitu ya. Itu tinggi loh. Lebih dari orang narkoba tuh ya. Itu tinggi lah artinya. Itu, makanya saya juga pengen tahu lebih berat kemana sih pasal yang terpenuhi unsurnya sehingga ada tuntutannya 11 tahun itu dan denda 2 miliar ya. Apa ini penggabungan dari pasal-pasal itu? Pemerasan, TPPU, sama ya pemerasan TPPU ini terutama itu. Iya, makanya maksudnya ya kalau bicara dari sisi hukum itu tidak menutup kemungkinan memang kan namanya tuntutan tuh kan kalau dengan pasal yang diatur tuh ya bisa tinggi, bisa ambil dari tengahnya, tapi kalau rendah kan nggak mungkin. Minimal berapa tahun bang kira-kira bang? Kalau ada pembelaan pun besok kan eksepsi bang pembelaannya dari pihak kita, minimal berapa tahun kira-kira kalau analisa abang secara hukum ini? Dapat setengahnya? Saya tidak menduga sih setinggi ini ya. Jadi saya juga bingung untuk menyatakan ini kita mungkin menjalani sekian tahun saya nggak bisa berandai-andai kayak gitu. Karena ini kan prosesnya masih berjalan ya, terlalu dini lah. Ini kan baru proses tuntutan. Cukup berat ya? Tinggi, saya bilang. Iya, berat. Oke, Makasih bang Sunan.